just serenade each other. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Di kelas ini siapa KM-nya? Saya, Bu. Baik, silakan disiapkan. Baik, Bu. Sebelum belajar, mari kita doa dalam hati. Mulai. Selesai. Baik, sebelum belajar dimulai, Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Yang Ibu sebut namanya langsung bilang hadir. Nia, Hadir. Maya, Hadir. Fatih. Izin, Bu. Izin kenapa? Ada acara keluarga katanya. Fatur, Hadir. Denis, Sakit. Gilang, Hadir. Zaki, Sakit. Mahita, Hadir. Devara. Hadir. Oke, berarti hari ini ada 2 orang sakit, 1 orang izin ya. Iya, Bu. Oke, semuanya udah siap belajar? Siap, Bu. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mengenal 2 istilah matematika, yaitu relasi dan fungsi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu relasi. Ada yang sudah tahu sebelumnya apa itu relasi? Saya, Bu. Gimana? Relasi adalah menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Ya, benar. Jadi, relasi ini dapat diartikan sebagai hubungan antara, kalian bisa sambil ditulis ya, Baik, Bu. sebagai hubungan antara daerah lawan atau biasa kita sebut dengan domain dengan daerah kawan yang biasa kita sebut dengan kodomain. Awas jangan kebalik ya. Daerah lawan itu domain dan daerah kawan kodomain. Contoh, ada 2 buah himpunan, yaitu himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Nah, misal ada anggota himpunan A1 dipasangkan dengan anggota himpunan B2, kemudian 1 dipasangkan dengan 1, 2 dipasangkan dengan 4, 4 dipasangkan dengan 3. Ini contoh relasi. Nah, perlu diingat, relasi ini tidak mempunyai aturan. Jadi bebas. Anggota himpunan A atau biasa kita sebut dengan daerah lawan yaitu domain dipasangkan boleh. Misalkan 1 dipasangkan dengan 1 dan 2, 2 dipasangkan dengan 3 atau dengan 4. Jadi bebas dipasangkannya. Itu relasi. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, lanjut ke fungsi. Yang kedua yaitu kita mengenal yang namanya fungsi. Nah, fungsi adalah istilah matematika untuk menggambarkan hubungan antara 2 buah himpunan. 2 buah himpunan ini apa aja? Himpunan A dan himpunan B. Ya, yang biasa disebut dengan domain dan kodomain. Nah, contoh fungsi. Misal ada 2 buah himpunan A, 1
1, 2, 3, 4. Dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. 1 kita pasangkan ke 2, 1 kita pasangkan ke 5, 3 kita pasangkan ke 3, dan 4 kita pasangkan ke 4. Ini contoh fungsi. Nah, kalau fungsi ini mempunyai aturan. Daerah asalnya ini hanya bisa memasangkan satu pasangan. Jadi hanya mempunyai satu pasangan. Fungsi ini mempunyai aturan, yaitu daerah asal wajib mempunyai satu pasangan dari daerah kawan. Ini fungsi. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Jelas ya perbedaannya ya. Kalau tadi kita belajar fungsi itu tidak mempunyai aturan, jadi bebas. Daerah asalnya boleh memasangkan 2 atau lebih dari 1. Sedangkan fungsi ini dia mempunyai aturan, yaitu hanya boleh atau wajib mempunyai satu pasangan dari daerah kawan. Contohnya pada himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. 1 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 5, 3 dipasangkan dengan 3, dan 4 dipasangkan dengan 4. Jadi masing-masing anggota himpunan A ini hanya boleh mempunyai satu pasangan dari anggota himpunan B. Oke, nah tadi kita sudah sedikit beberapa menyinggung tentang istilah, materi, relasi, dan fungsi ya. Daerah asal disebutnya apa? Domain. Domain. Oke. Terus daerah kawan disebutnya apa? Kodomain. Kodomain. Nah, ada satu lagi, yaitu daerah hasil, yang biasa kita sebut rank. Oke, ingat-ingat ya, paham ya? Ya, Bu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, tentukan domain, kodomain, dan rank dari diagram panah berikut. Nah, misal ada 2 buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A beranggotakan misal 2, 6, 4, 8. Dan himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. 2 kita pasangkan ke 2 dan 1. 4 kita pasangkan ke 3. 8 kita pasangkan ke 3. Nah, Ibu tanya dulu, ini contoh 2 buah himpunan apa termasuknya? Relasi atau fungsi? Relasi. Ya, kenapa? Karena Tidak punya aturan. ya tidak punya aturan, karena anggota himpunan A ini memasangkan 2 pasangan, 2 dengan 1 dan 2. Terus ini 4 ke 3, 8 ke 3 gitu ya. Oke, langsung saja kita tentukan domain, kodomain, dan ranknya. Domain. Domain itu apa? Daerah asal. Daerah asal, yaitu yang ada di himpunan A. Apa aja? 2, 6, 4, dan 8. 2, 6, 4,
8. Kemudian kodomainnya 1, 2, 3, 4, 5. Ranknya, rank itu daerah hasil. Nah, rank ini anggota dari himpunan B atau kodomain yang terkena panah dari anggota domain, yaitu yang ada di himpunan A. Berarti yang terkena panah apa aja? 1, 2, dan 3. Jadi ranknya atau daerah hasilnya 1, 2, 3. Ini. Paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, anak-anak sudah tahu ya perbedaan relasi dan fungsi dan istilah-istilah dari relasi dan fungsi. Sekarang Ibu akan memberi contoh relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misal relasi, tadi paham kan relasi itu yang tidak mempunyai aturan, sedangkan fungsi yang mempunyai aturan. Aturannya apa? Aturannya setiap anggota A atau anggota domain itu hanya boleh atau wajib memasangkan satu pasangan saja atau mempunyai satu pasangan saja. Nah, misalkan yang ini dulu, relasi. Anggota A atau daerah asal beranggotakan Indah, Kenzi, Doni, dan Reza. Indah menyukai bakso dan soto. Kemudian Kenzi menyukai sate, Doni menyukai soto, Reza menyukai cilor. Nah, ini kan berarti Indah ini mempunyai dua kesukaan, yaitu bakso dan soto. Kemudian fungsi itu mempunyai aturan, hanya mempunyai satu pasangan saja. Hani, misalkan Hani anggota A itu beranggotakan Hani, Ika, Wira, dan Abai. Kemudian himpunan B beranggotakan kuning, hitam, putih, dan pink. Ini berarti warna ya. Nih, Hani ini menyukai warna kuning. Kemudian Ika menyukai warna pink. Wira menyukai warna hitam dan Abai menyukai warna putih. Nah, bisa dilihat di sini di anggota himpunan A ini masing-masingnya hanya mempunyai satu kesukaan, satu pilihan gitu. Hani berarti milih kuning aja. Ika dia milih pink aja. Wira hitam aja. Abai putih. Sedangkan yang relasi ini dia boleh memiliki dua keinginan atau dua pasangan ya. Indah dia milih bakso sama soto. Kenzi milih sate. Doni milih soto, Reza milih cilor. Jadi jelas ya perbedaannya ya, perbedaan relasi dan fungsi. Jelas, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu akan memberikan latihan soal. Tentukan domain, kodomain, dan rank dari dua buah himpunan. Misalkan ada himpunan A 6, 7, 8, 9. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. 6 kita pasangkan ke 3, 7 kita pasangkan ke 5, 8 kita pasangkan ke 1, 8 kita pasangkan ke 5, dan 9 kita pasangkan ke 5. Nah, sekarang coba dicari domain, kodomain, dan daerah asalnya. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, Bu. Gimana? Udah ada yang selesai? Sudah, Bu. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Baik, Bu. Kita domain dulu. Domain. Apa aja domainnya? 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, dan 9. Domain itu apa?
Daerah asal Daerah asal berarti yang ada di himpunan A. A. Kemudian kodomain. Apa aja kodomainnya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kodomain apa? Daerah kawan Daerah kawan berarti yang ada di himpunan B. B. Terakhir yaitu rank. Ranknya berarti 1, 3, dan 5. oke, 1, 3, dan 5. Paham semuanya ya? Paham, Bu? Nah, relasi dan fungsi ini bisa kita nyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah yang tadi ya. Contoh yang tadi itu Ibu menggunakan diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, diagram kartesius. Nah, ini adalah 3 cara untuk menyatakan suatu fungsi dan relasi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu bisa dinyatakan dengan diagram panah. Nah, misal ada 4 orang anak, yaitu Ani, Sinta, Rizky, dan Doni. Ani, dia menyukai warna merah. Menyukai merah. Sinta menyukai biru. Rizky menyukai hitam. Dan Doni menyukai kuning. Nah, caranya kita ingin menyatakan suatu himpunan ini menggunakan diagram panah. Berarti sini ya. Himpunan A atau daerah asal ini berarti ada Ani, Sinta, Rizky, dan Doni. Ani, Sinta, Rizky, Doni. Kemudian 2 himpunan B-nya yaitu anggota himpunan B merah, biru, hitam, kuning. Nah, tadi Ani menyukai merah, berarti Ani menyukai warna merah. Kemudian Sinta menyukai biru, Sinta menyukai biru. Rizky menyukai hitam, Rizky menyukai hitam. Dan Doni menyukai warna kuning. Ini adalah contoh diagram panahnya. Yang kedua yaitu himpunan pasangan berurutan. Nah, untuk himpunan pasangan berurutan berarti tanda kurung kurawal. Ani menyukai merah. Ani. Kemudian Sinta menyukai biru. Rizky hitam. Dan Doni kuning. Dan tambahin kurung kurawal. Nah, ini adalah bentuk himpunan pasangan berurutan. Yang terakhir yaitu dalam bentuk diagram kartesius. Nah, kita buat dulu diagram kartesiusnya. Di sini ada merah, ini warna ya, bagian sini warna. Di sini merah, biru,
hitam, dan kuning. Kemudian di sini ada Ani, Sinta, Rizky, dan Doni. Ani menyukai warna merah. Berarti di sini ya. Ini titiknya. Kemudian Sinta menyukai warna biru. Sinta menyukai warna biru. Berarti di sini. Rizky menyukai warna Hitam. hitam. Doni menyukai warna Kuning. kuning. Nah, ini dalam bentuk diagram kartesius. Oke anak-anak, pembelajaran pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Tadi kita belajar apa aja? Yang pertama, Tentang pengertian relasi dan fungsi. ya pengertian relasi Dan fungsi. Kedua yaitu Perbedaan relasi dan fungsi. perbedaan relasi Dan fungsi. dan fungsi. Yang ketiga, apa tadi? Istilah relasi. Istilah dalam relasi dan Fungsi. fungsi. Terakhir kita mempelajari tentang apa? Bentuk-bentuk dalam menyatakan relasi dan Fungsi. fungsi. Bentuk-bentuk dalam menyatakan relasi dan fungsi. Ada berapa bentuk? Yang Ada pertama, tiga. Yang Ya, pertama pertama. itu diagram panah. yang kedua Himpunan himpunan hubungan berurutan. Yang ketiga diagram Kartesius. kartesius. Istilah dalam relasi dan fungsi apa aja? Yang pertama Domain. domain. Domain itu apa? Daerah asal. Daerah asal. Kodomain daerah Kawan. kawan. Dan yang terakhir apa? Rank. Daerah hasil apa namanya? Rank. Rank. Oke, paham ya berarti ya? Paham, Bu. Baik anak-anak, pembelajaran pada pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Semoga bisa difahami ya. Wal bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Something buried deep inside us that